Shalom adik-adik semuanya. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh berkumpul beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita pujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memulai sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita pujikan baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya serahkan Dosa Chandra. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama bertemu pada hari Minggu ini untuk kembali beribadah kepada kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan
memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Tuhan, berikanlah kami pemahaman, pengertian yang daripada Tuhan sendiri, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari Minggu ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Filipus ya. Filipus ini adalah murid Tuhan. Salah satu dari murid Tuhan. Kalian bisa menemukan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Saya akan membacakan beberapa ayat ya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Tapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Ayat 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Ya, hari ini kita belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Filipus ini adalah murid yang diajak Yesus saat Yesus berjalan ke Galilea, menyusur Galilea dan ada di kota Betsaida. Filipus bukan orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi Filipus adalah orang yang biasa saja. Namun Tuhan memanggil dia untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini ya. Filipus adalah orang yang biasa saja, tetapi dia adalah orang yang taat dan setia. Filipus terkadang juga tidak mengerti dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus dengan sabar membimbing dan mengajar Filipus untuk dia mengerti apa yang diajarkan Yesus tentang kerajaan surga, tentang siapa Allah Bapa dan sebagainya. Filipus adalah orang yang suka belajar. Dan yang menarik adalah Filipus ketika dia mengenal Yesus, dia tidak melupakan ya, tapi dia ingat kepada teman-temannya. Dan salah satu yang diajak adalah Natanael. Natanael diberitahu oleh Filipus bahwa dia sudah menemukan Mesias itu. Dia bercerita kepada Natanael bahwa dia menemukan orang yang selama ini dicari. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Filipus akhirnya bercerita kepada Natanael itu bahwa dia sudah bertemu dengan seseorang yang selama ini dibicarakan orang melakukan mujizat yang banyak dan lain sebagainya. Dia ingat kepada temannya untuk berbagi cerita. Adik-adik, ketika Filipus menjadi murid Yesus, dia juga mengalami beberapa kesulitan ketika dia harus mengerti dan memahami siapa Yesus.
Pernahkah kalian di dalam sekolah kalian juga mengalami kesulitan ketika guru kalian mengajar dan kalian tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru kalian? Minggu lalu, Losopengnya sudah bercerita bahwa kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kita berdoa dan kita meminta petunjuk daripada Tuhan. Apa itu hikmat? Hikmat adalah petunjuk ketika kita mengalami kesulitan dan Tuhan akan memberikan kita petunjuk atau bimbingan kita harus melakukan apa dan bagaimana. Minggu lalu kita sudah belajar ya tentang hikmat. Hari ini pun ketika Filipus tidak bisa mengerti, dia juga dibimbing Tuhan untuk mengerti. Jadi yang Lose ingin katakan adalah jangan putus asa ketika kalian menjadi seorang murid. Mungkin banyak kesulitan yang kamu hadapi ketika kamu belajar mata pelajaran yang baru. Tetapi kamu punya Tuhan Yesus yang bisa kamu minta tolong untuk Tuhan tunjukkan dan Tuhan berikan hikmat kepada kalian untuk kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas kalian. Ya. Dan kita juga belajar dari Filipus. Filipus berani menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada teman-temannya. Salah satunya adalah Nathanael. Dia mengajak Nathanael untuk mengikut Yesus juga dan percaya kepada Yesus. Hari ini kita belajar dari sosok Filipus. Dia adalah murid biasa saja, tetapi dia mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Dan dia pun menceritakan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ditemuinya. Sahabatnya, yaitu Nathanael dan juga orang-orang yang dekat dengannya. Mari adik-adik, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga tidak boleh putus asa ya. Kita harus terus belajar, menuntut ilmu kita setinggi mungkin, dan kita harus juga melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajar dari Filipus. Yang pertama, Filipus adalah orang yang mau belajar. Dia dekat dengan Tuhan dan akhirnya dia mengerti siapa dan bagaimana Tuhan. Kita juga harus tetap belajar. Yang kedua, Filipus juga percaya kepada Tuhan, taat dan setia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan dan taat dan setia, serta melakukan seluruh perintah Allah yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita, yang sudah tertulis juga di dalam Alkitab kita. 10 perintah Allah, contohnya salah satunya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Meskipun kita tidak bisa ke gereja bersama-sama kebaktian kembali karena ada pandemi masian, kita harus tetap setia dan beribadah di rumah masing-masing bersama orang tua kita dan saudara-saudara kita ya. Jadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan taat dan setia beribadah selagi kita bisa beribadah kepada Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Dan yang ketiga, Filipus juga bercerita tentang cinta kasih Tuhan, perbuatan Tuhan kepada orang-orang terdekatnya. Kita juga harus bisa bersaksi demi nama Tuhan. Kita membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ya, kita memperkenalkan Tuhan kita kepada orang lain. Nah, adik-adik, minggu ini kita belajar dari Filipus ya. Tugas kalian ada beberapa hal. Namun sebelumnya kita ayat hafalan dulu ya. Hari ini ayat hafalan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-49. Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 49. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Oke. Tugas-tugasnya adalah yang pertama untuk kelas kecil yaitu TK,
kelas 1 dan kelas 2, silakan kalian rekam video kalian saat kalian berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Contohnya, Tuhan terima kasih kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Itu contoh ya. Jadi silakan minta tolong mama sama papa atau kakak untuk merekam video kita ketika kita berdoa kepada Tuhan mengucap syukur. Itu tugas untuk TK kelas 1 dan kelas 2. Yang kelas 3 dan kelas 4, silakan kamu susun kata-kata yang Loso akan berikan ini menjadi satu ayat yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Ya, silakan disusun. Boleh lihat di Alkitab nanti ya, kemudian kamu tulis. Ketika kamu sudah menyusun, kalian tulis ya di buku kalian, kamu fotokan dan kamu share di grup. Oke, yang kelas 5 dan kelas 6, tugas kalian adalah yang pertama, jawab pertanyaan Loso. Dari manakah Filipus berasal? Yang kedua, siapakah teman Filipus yang dia bawa kepada Tuhan untuk mengikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, ucapkan ayat hafalan kalian, rekam, share di grup. Dan yang keempat, tuliskan, sama ya seperti tugas kelas 3 dan kelas 4, tuliskan kata-kata yang Loso ajak ini kamu susun menjadi ayat, salah satu ayat di dalam bacaan kita hari ini. Itu tugas untuk kelas 5 dan kelas 6. Silakan share semua tugas kalian di grup paguyuban sekolah minggu kita ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji dan terima kasih. Amin. Lepas tangan, tutup mata, tundukkan kami dari kepala. awal pertengahan hingga pada Bapa di akhirnya. dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh melakukan ibadah online ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami puji-pujikan berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Loso-Loso yang sudah melayani hari ini ya Tuhan, dan semua orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you. Yeah, trying to make it.